Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar sesuatu pada hari ini, yaitu mengenali benih pengkhianatan dalam diri. Kita semua bisa berkhianat, kita semua bisa dikhianat. Ini fakta. Pernah berkhianat? Jujur, kamu pernah berkhianat sama siapa? Kamu keras sekali, ya kan? Pernah berkhianat, ya kan? Anda pernah dikhianati? Angkat tangan. Jujur, ya. Pernah berkhianat dan pernah dikhianati. Dalam hidup ini, ya, kita pernah mengalaminya. Nah, saudara-saudara, yang penting bagaimana kita mengakhirinya. Kalau kita mau jujur, kita semua pernah. Saya pernah berkhianat, saudara juga pernah berkhianat. Kita pernah dikhianati, saudara pernah dikhianati. Tapi bagaimana kita menyelesaikan pengkhianatan dalam diri dan mengenali pengkhianatan serta menyelesaikan, itu yang penting. Ya, dalam hidup ini, saudara, tidak ada orang yang tidak pernah dikhianati dan tidak pernah berkhianat. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Kau yang selama ini aku sayangi. Kau membuat cintaku jadi benci. Saudara-saudara, pengkhianatan kalau bisa dideteksi dari awal, itu akan lebih bagus buat dua belah pihak. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara belajar, jangan sampai nasib akhir saudara seperti seorang pengkhianat yang namanya Absalom. Anak Maaka ini, yang adalah putri raja dari Geshur, gantengnya bukan main. Penampilannya luar biasa, Alkitab mengatakan wajahnya sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki, tidak ada cacatnya, hebat. Dia masuk cover boy berkali-kali di majalah, saudara-saudara. Penampilannya luar biasa, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Apa yang dibanggakan justru yang menjatuhkannya. Woi, saudara-saudara, konon kalau dia pergi ke salon, kemudian dia potong rambut, itu rambutnya itu yang potongannya itu bisa sampai 2 kilo. Dicatat di Alkitab, rambutnya menjadi kebanggaannya dia, tapi rambutnya yang menjadi kebanggaannya dia itulah yang membuat dia mati karena waktu dia perang tersangkut carang pohon. Dia tergantung oleh karena rambutnya. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa yang sangat mengenaskan. Saya tidak ingin di akhir kehidupan Anda mewariskan catatan yang tidak baik. Maka matilah Absalom dalam situasi pengkhianatan dan belum ada rekonsiliasi dengan ayahnya. Dia melakukan kudeta dan seorang penafsir mengatakan dosa terbesar dalam diri Absalom adalah tidak sabar menunggu. Semua ada waktunya, saudara-saudara. Nanti pasti kalau sudah waktunya tiba, Daud akan memberikan tahta kerajaan kepadanya. Absalom tidak sabar. Dia dengan diam-diam melakukan rapat gelap di Hebron. Melakukan langkah-langkah pengkhianatan yang sangat-sangat saudara licik. Pengkhianatan dimulai dengan dia membawa 50 tentara berdiri di depan istana. Dan kalau ada orang mau melapor kepada raja dicegat. Dia bikin apa yang namanya shortcut. Mau kemana? Oh, mau menghadap Tuan Raja. Aduh, dia sibuk. Dia tidak ada waktu. Masalahmu apa? Tolong kasih tahu saya. Saya pasti akan memberikan penghakiman yang adil buat kamu. Jadi tidak usah menghadap sana. Tidak, dia sibuk. Dia melakukan apa yang disebut dengan shortcut. Saudara-saudara, waspadai kalau Anda suka memiliki apa yang namanya shortcut. Ambil jalan pintas. Orang-orang yang ambil jalan pintas, biasanya mereka memiliki masalah yang belum tuntas.
Dan orang-orang seperti ini bisa menjadi pengkhianat atau bisa mengkhianati saudara. Tidak sabar. Makanya ambil shortcut. Dalam hidup ini yang namanya sukses adalah proses. Tidak ada sukses yang diraih secara instan. Absalom tidak sabar, kemudian dia melakukan apa yang namanya shortcut. Tahu shortcut? Kalau dalam potong rambut itu digundul, shortcut, ini shortcut. Ya, potong pendek. Tapi di dalam istilah lain namanya, saudara ambil jalan pintas. Karena tidak sabar menunggu waktunya. Saudara, semua ada waktunya. Pernah masak nasi? Dan karena Anda tidak sabar, Anda makan nasi setengah matang, perut sakit. Kalau perutmu sakit karena nasi setengah matang, jangan disalahkan nasinya. Yang disalahkan adalah Anda yang tidak sabar menunggu nasi matang. Pernah makan ada mangga tertentu, kalau itu masih belum matang, Anda makan gatal mulut saudara. Namanya kueni. Pernah makan kueni? Pernah makan salak yang masih belum matang? Tidak bisa ditelan, sepet. Semua ada waktunya, katakan kepada teman saudara, segala sesuatu ada waktunya. Bilang sabar. Sabar. Jadi kalian yang mau kuliah, sabar. Ikuti prosesnya. Jangan hanya mau cepat-cepat mencapai hasilnya. Karena di dalam proses juga ada pembelajaran. Absalom tidak menunggu dengan baik, mengambil shortcut dengan cara yang tidak baik. Saya kasihan kepada orang-orang yang mau cepat mendapat kedudukan, mau cepat kaya, cepat mendapatkan kemudahan, cepat mau hidup enak. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Saya pernah ngantar anak saya sekolah pakai sepeda. Nah kalau saudara sekarang baru melihat, waduh Pak Paulus antar anak sekolah pakai mobil. Saudara kan tidak melihat waktu saya harus mendayung sepeda. Saudara-saudara, sepedanya tidak ada boncengan. Debbie itu duduk di stang menghadap ke saya, dia peluk saya antar dia ke sekolah tiap pagi. Saudara tidak melihat itu. Saudara tidak melihat waktu saya tidak bisa membayar mie goreng dan saya menggadekan payung. Saudara tidak bisa melihat. Saudara tidak pernah melihat waktu kami harus pergi ke satu tempat dengan sepeda motor. Yamaha lama. Yang kalau naik tanjakan harus turun. Istri menggendong Debbie pada waktu itu. Saudara-saudara di Gunung Pati di Semarang. Itu kalau ada tanjakan yang tajam itu kami harus turun. Saudara kan tidak tahu. Semua itu kita lewati sebagai bagian dari proses, sehingga waktu kita berhasil, kita bisa menengok ke belakang dan mengatakan, hei terima kasih proses. Anda harus berterima kasih dengan proses, amin. Nanti kalau sudah punya rumah baru, jangan lupa rumah kos-kosan. Sering-sering datang dan lewat dan mengatakan kepada rumah kos-kosan, terima kasih rumah kos-kosan, amin. Yang sudah punya sepeda motor baru, jangan lupa sepeda pancal yang lama. Terima kasih, karena semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter saudara supaya waktu sampai di puncak tidak kaget. Jangan sampai kisah Petrus jadi ratu, Petruk jadi ratu. Itu terjadi dalam diri saudara. Orang kaya kagetan, lupa diri. Amin. Petruk jadi ratu. Saudara kan tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti, hanya bisa ngomong aja. Jadi jangan suka shortcut. Semua yang instan biasanya kurang enak. Saudara-saudara, mie instan itu enak. Tetapi mie yang direbus, dimasak dengan lebih baik sewajarnya jauh lebih enak. Ya kan? Susu instan memang enak, tapi susu yang asli lebih enak. Saudara-saudara. Kalau tidak percaya tanyalah bayi-bayi itu. Mana lebih enak, ASI atau susu instan? Segala sesuatu yang melewati proses yang normal itu jauh lebih baik daripada yang dikarbit. Mengerti saudara-saudara? Duren yang matang jatuh dari pohon dengan duren karbitan beda rasanya. Jadi jangan suka yang instan-instan. Saudara-saudara yang lagi menolong dirimu sendiri menemukan teman hidup. Tidak ada proses mendapatkan jodoh instan. Saudara baru ketemu di Facebook, kemudian kenalan 3 minggu, kemudian menikah. Jangan mau. Saudara tidak tahu aslinya orang itu kayak apa.
Di Facebook bisa tampil bagus, naik sepeda motor, itu sepeda motor curian. Saudara kan tidak tahu. Ya kan? Oh, kelihatannya ada mobil, belakangnya foto ada mobil pakai sepatu bagus, jas ganteng. Itu jas itu pinjam dari tetangganya. Kenali dia dengan sebenarnya. Jangan karena ingin cepat ambil shortcut, akhirnya Anda mengakhiri hidup dengan tidak baik. Baru ketemu di mikrolet, 3 hari kemudian saudara mau dinikahi. Kemudian saudara kaget, orang yang saudara nikahi ternyata pernah bercerai 3 kali. Saudara kaget setelah itu karena Anda tidak meluangkan waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.